Judul kajian, Kemunafikan Terselubung ketika Agama Menjadi Alat Kepentingan Duniawi. Mentadaburi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 81-85. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan batil. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, suri teladan yang sempurna. Hidup di dunia adalah anugerah sekaligus ujian. Setiap pilihan kita akan membentuk cermin nasib di akhirat kelak. Namun ada manusia yang berani bermain-main dengan hukum Allah. Mereka memanipulasi kebenaran demi kepentingan sesaat. Mereka mengaku beriman tetapi berlaku seakan-akan Allah tidak maha melihat. Al-Quran menyebut mereka dalam berbagai tempat. Namun dengan sangat tegas, Allah membongkar kemunafikan mereka dalam rentetan ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 81-85 bukan hanya teguran bagi kaum Bani Israel kala itu, melainkan peringatan abadi bagi siapapun yang menyelewengkan ajaran agama demi keuntungan duniawi. Mari kita menyelami maknanya dengan hati yang terbuka dan jiwa yang tunduk. Mentadaburi ayat. Ayat 81. Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat kejahatan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini Allah meluruskan klaim sebagian orang yang merasa am dari azab hanya karena status atau identitas agama. Menurut Imam Malik dalam tafsir Al-Qurtubi, maksud tenggelam dalam dosa adalah keadaan ketika dosa telah menjadi kebiasaan, bukan lagi kekhilafan. Ini menandakan bahwa pengampunan tidak cukup dengan identitas keimanan, tetapi harus dibarengi dengan amal saleh dan tobat. Tafsir Al-Qurtubi, Juz 1, halaman 285. Ustadz Abdul Somad dalam kajian tafsir tematiknya menjelaskan bahwa ini adalah sindiran bagi umat Islam hari ini yang merasa cukup dengan label Islam, tapi gemar melakukan kecurangan, manipulasi, bahkan korupsi. Mereka harus ingat bahwa neraka bukan hanya untuk kaum terdahulu, tetapi juga untuk siapa saja yang mengikuti jejak mereka. Kajian tafsir tematik Ustadz Abdul Somad, Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Ayat orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menunjukkan keadilan Allah, bahwa siapapun, dari bangsa atau kaum manapun, jika ia beriman dan beramal saleh, maka ia berhak masuk surga. Imam Syafi'i menegaskan bahwa iman tanpa amal saleh tidak cukup, sebagaimana amal saleh tanpa iman juga tidak akan diterima. Imam Syafi'i, Juz 1, halaman 79. Gus Baha menjelaskan bahwa ayat ini adalah undangan kasih sayang dari Allah kepada siapa saja yang mau kembali. Bahkan seorang pendosa besar pun, jika kembali dengan ikhlas, akan diperlakukan sebagai penghuni surga. Kajian tafsir Gus Baha, Ngaji Tafsir Al-Baqarah, YouTube channel Santigai. Ayan, ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ayat ini memuat prinsip dasar ajaran Islam dan agama-agama samawi lainnya. Tauhid, kasih sayang sosial, etika komunikasi, dan kepatuhan ibadah. Imam Nawawi dalam Sayarah Syahih Muslim menekankan bahwa janji ini bersifat universal. Umat Islam hari ini wajib merefleksikannya dalam kehidupan sosial modern, menghormati orang tua, tidak meremehkan kaum miskin, serta menjaga lisan di media sosial. Wahai Muslim, halaman 54. Ustadz Adi Hidayat dalam tafsir tematik menjelaskan bahwa perintah ini bukan hanya ritual, melainkan upaya membentuk tatanan sosial yang adil dan beradab. Zakat bukan sekadar sedekah, tapi bentuk sistem ekonomi anti ketimpangan, jelas beliau. Melainkan upaya membentuk Al-Hui 4. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu, janganlah kamu menumpahkan darahmu sesama kamu, dan jangan pula kamu mengusir dirimu sendiri dari kampung halamanmu. Kemudian, kamu berikrar dan kamu menjadi saksi akan hal itu. Allah menyingkap kemunafikan Bani Israel yang melanggar janji damai dan persaudaraan. Mereka saling membunuh sesama, padahal mengaku sebagai satu umat. Dalam konteks hari ini,
Ayat ini mengkritik keras perilaku orang-orang yang menebar kebencian atas nama agama dan politik, bahkan di dalam satu bangsa atau komunitas. Kiai Haji Dasat Latif dalam ceramahnya di Sulawesi Selatan menegaskan, apa bedanya kita dengan kaum terdahulu jika hari ini kita membenci sesama hanya karena beda pilihan politik, padahal satu agama, satu bangsa, dan satu bahasa. Ceramah Nasional Kebinekaan Palopo 2023, ayat 85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesama kamu dan mengusir sebagian dari kamu dari kampung halaman mereka, saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu sendiri terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian lainnya? Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang sangat berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memperlihatkan bentuk kemunafikan paling nyata. Memilih ayat yang sesuai selera dan menolak yang tidak menguntungkan. Dalam kehidupan modern, hal ini tampak pada sebagian orang yang menggunakan agama untuk kampanye, namun mengabaikan nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan kejujuran. Dr. Tariq Ramadan dalam bukunya Western Muslims and the Future of Islam mengingatkan bahwa selektif dalam mengamalkan agama adalah bentuk penyimpangan yang sangat berbahaya. Islam harus dijalani secara utuh kafah, bukan dipilih sesuai kepentingan. Western Muslims and the Future of Islam, halaman 210. Quraisy Shihab menegaskan bahwa Allah mengecam keras sikap separuh iman ini. Tidak ada istilah Islam setengah hati. Dalam tafsir Al-Misbah, beliau berkata, siapa yang memanfaatkan agama demi dunia, maka ia bukan hanya menipu manusia, tetapi sedang menggali lubang nerakanya sendiri. Tafsir Al-Misbah, Juz 1, halaman 436. Kesimpulan, nasihat dan doa. Kajian ini membawa pesan mendalam bahwa iman bukan sekadar pengakuan, tetapi totalitas ketaatan. Menyelewengkan ajaran agama demi kepentingan pribadi atau kelompok adalah bentuk kemunafikan yang keras dicela oleh Allah. Setiap umat hendaknya bercermin dari sejarah Bani Israel agar tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Mari kita perbaiki diri, mengamalkan agama secara utuh, menyebarkan kasih sayang, menjauhi permusuhan, dan tidak menjadikan agama sebagai alat manipulasi. Ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu. Lindungilah kami dari sifat munafik dan pilih kasih terhadap ayat-ayat-Mu. Jadikan kami hamba yang tunduk dan patuh dengan segenap jiwa. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang setia pada sunnahnya hingga akhir zaman.